Oke teman-teman, kali ini kita akan lanjut lagi mengenai pembahasan soal-soal pengetahuan kuantitatif di TPS UTBK SMBT. Jadi teman-teman pastikan kalian menguasai jenis-jenis soal ini karena dipastikan bakalan keluar jenis-jenis soal ini di tahun ini ya. So, pastikan kalian menguasai jenis-jenis soal ini ya. Oh ya teman-teman, kita masih buka bimbel UTBK SMBT ya, fasilitas yang kalian dapat yang tertera di sini. Dan untuk biayanya kalian sesuaikan aja ya sesuai dengan kelas yang kalian inginkan. Pastinya kelas paket itu lebih murah ya. Untuk kuotanya itu sangat terbatas sekali. Untuk pendaftarannya kalian WhatsApp aja di nomor ini atau kalian boleh klik link deskripsi di video dari ini ya. Oke, kita langsung lanjut di pembahasan soal yang pertama. Nah, kalau kita lihat ini ada gambar ya, gambar garis di kurva. Ini jarak horizontal. Berarti kalau horizontal itu adalah pada sumbu X ya. Berarti X0 ya, titik X0 Y0 ke garis 1 ya, ke garis kemiringan garis ini ya. Ini terdapatlah persamaannya X sama dengan AY tambah B. Itu definisinya ya. Nah, dikasih contoh ya. Dikasih contoh, ini ada contohnya titik A dan titik B. Ini ada titik A, terus ini ada titik B. Katanya dari titik itu jarak mereka itu adalah 4 dan 5. Nah, kalau titik A ini adalah jarak dari sini ke kemiringan garis ini adalah 4, sementara yang B ini jaraknya adalah 5 ke kemiringan garisnya, ya. Nah, di sekarang kita disuruh cari nih gitu ya. Kalau dikasih tahu ada titik ini, ya, titik ini, berapa ya rata-rata dari jarak mereka. Berarti kita harus cari nilai X-nya masing-masing dari mereka. Kenapa harus cari nilai X? Karena dia bilang itu horizontal, Dek. Ya. Ini kan ada titik ya. Berarti ini kita bilang lah X di sini Y, ya. Ini juga X Y. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, kita substitusikan nanti ke gradiennya gitu dengan sumbu X-nya yang ini, ya. Nah, jadi coba kita kerjakan ke titik yang pertama. Titik pertama itu adalah 5 dan negatif 1. Ya. Nah, ini kan sumbu X-nya, ini Y-nya. Gitu. Sekarang kita substitusikan ke garis yang ini. Gitu ya. Berarti X sama dengan sepertiga Y, ya dikurang dengan 2 per 3. Nah, teman-teman, kan kita kan mencari sumbu X-nya atau titik nilai X-nya itu berapa. Ya, karena kan ditanya horizontal. Kalau horizontal berarti X. Berarti kalau mencari X berarti substitusikan aja nilai Y-nya. Y-nya dari mana Kak Frans? Dari sini. Ya, berarti sama dengan sepertiga. Langsung kalikan aja lah ya Y-nya ya. Y-nya kan negatif 1 ya. Negatif 1 kali 1 berarti negatif 1. Ya, dikurang dengan 2 per 3. Negatif 1 dikurang dengan 2 berarti sama dengan negatif 3 per 3. Sama dengan negatif 1. Nah, lanjut ada garis berikutnya, titik berikutnya itu adalah negatif 4 dan 5. Sekarang kita substitusikan ke tetap sama ya. Berarti sepertiga boleh langsung aja lah ya. Langsung aja nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya adalah 5. Berarti 5 kali sepertiga sama dengan 5 per 3. Ya, dikurang dengan 2 per 3. Berarti hasilnya adalah 3 per 3. Hasilnya adalah 1. Nah, titik yang terakhir itu adalah 6 dan 8. Nah, berarti X-nya adalah berapa? Berarti kalikan aja langsung 8 dikali dengan sepertiga ya. Berarti 8 kali sepertiga berarti 8 per 3 dikurang dengan 2 per 3. Berarti hasilnya adalah 6 per 3 atau sama dengan 2. Nah, sekarang kita harus cari nih jaraknya. Ini kan masing-masing titik X-nya. Kita misalnya nih X0, ini Y1. Jarak dari mereka berapa? Kalau X1-nya negatif 1, X0-nya 5 gitu. Berarti negatif 1 dikurang dengan 5 berapa? Negatif 1 kurang 5. Berarti sama dengan negatif 6. Teman-teman, jarak itu nggak boleh negatif ya. Jadi harus dimutlakkan gitu ya. Berarti sama dengan positif 6. Berarti di sini adalah 6 gitu. Terus kalau yang di sini berarti 1 kurang 4 gitu. Berarti sama dengan 5. Terus yang ini 2 dikurang dengan 6 berarti negatif 4. Positifkan ya. Berarti sama dengan 4. Ya. Sekarang ditanya itu adalah apa gitu. Rata-rata ya, rata-rata jarak mereka. Rata-rata itu kan rumusnya adalah X bar. Berarti X1 tambah X2 tambah X3 dibagi dengan banyak ya. Banyaknya kan 3. Berarti 6 tambah 5 tambah 4 dibagi banyaknya ada 3. Nah, berarti 15 dibagi dengan 3 sama dengan 5. Jadi, rata-rata jarak sumbu X-nya itu adalah 5. Ya. Nah, paham ya teman-teman ya sampai di sini ya. Kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Nah, sama untuk soal nomor 2 dikasih juga contohnya ini dan rumus persamaannya ini, persamaan garis miringnya ini, ya, dan dikasih contoh nih, jarak dari B-nya 3.
ke titik kemiringan garisnya, dan juga yang A-nya adalah 2. Nah, sekarang dikasih tahu yang ini, ya. Berapa lah yang itu rata-rata jarak mereka. Tapi di situ dikatakan adalah vertikal ya. Berarti kalau vertikal itu Y ya. Nah, kita langsung saja sama kayak yang tadi. Titiknya apa? 0 dan negatif 4 ya. Berarti ini X-nya, ini Y-nya. Nah, kita substitusikan ke sini ya. Nilai X sama dengan apa teman-teman? Nilai X, yang ini sorry ya. Nilai Y sama dengan Y sama dengan 2X dikurang dengan 1 ya di sini. Ini kan kemiringan garis mereka ya. Nah, substitusikan karena kita mencari Y-nya, berarti substitusikan X-nya. X-nya kan 0 ya. Berarti 2 dikali dengan 0 dikurang dengan 1. 2 kali 0, 0. 0 kurang 1 ya negatif 1. Ya. Terus ada sumbu yang lain, titik yang lain itu 1 dan 3. Masukkan. Berarti Y sama dengan masukkan sumbu nilai titik dari X-nya 1. Berarti 2 kali 1, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Ya. Terus yang terakhir itu adalah 2 dan 4. Ya. Berarti masukkan langsung Y sama dengan 2 kali X. X-nya adalah 2. Berarti 2 kali 2, 4 dikurang dengan berapa teman-teman? Dikurang dengan 1. Ya, berarti hasilnya adalah 3. Nah, dikatakan itu kan adalah jarak rata-rata ya. Berarti karena Y ya kita pakai Y bar aja. Berarti Y bar sama dengan jumlahkan. eh, tapi kita belum dapat selisih mereka teman-teman. Selisih mereka negatif 1 ke berapa nih? Negatif 1 ke negatif 4. Berapa itu? Negatif 1 ke negatif 4. Berarti sama dengan negatif 1 ya. Terus dikurang negatif 4. Nah, berarti negatif 1 tambah 4 sama dengan 3. Nah, jadi hasilnya adalah 3 ya. Berarti di sini 3 terus ditambah dengan yang ini nih ya. 1 dikurang dengan 3. Berarti 1 kurang 3 itu berapa? Negatif ya. 1 kurang 3 negatif 2. Berarti kita positifkan karena kan nggak ada yang apa ya teman-teman? Nggak ada yang negatif ya karena jarak itu nggak ada yang negatif. Ya, berarti hasilnya adalah 2 ya. Oke, ditambah dengan 3 dikurang dengan 4. Berarti negatif 1. Kita positifkan jadi 1. Nah, berarti kita bagi 3 karena jumlah mereka 3. Berarti yang ini 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi, jawabannya adalah yang opsi C. Ya, nangkap ya sampai di sini ya. Kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Ya. Nomor 3 coba kalian lihat. Ini ada garis satu yang ini ya di titik B. Ini titik B-nya. Persegi ABCD tegak lurus terhadap diagonal BD. Ini BD ya. Ini BD kita bilang, ini diagonal BD. Katanya tegak lurus ya, tegak lurus. Nah, terus dikatakan itu dia cuma bilang titiknya ini berapa ya titiknya, titik PQ. PQ ya. PQ ini adalah koordinat si B. Nah, berarti ini X-nya, ini Y-nya ya. Nah, berarti kita harus cari nih nilai X-nya. Gampang aja. Nah, kalian fokus ini garis yang ini. Di sini kan ini kan X dan Y juga ya. Berarti kalau di sini X-nya 5, berarti di sini juga 5. Nah, sekarang masalah Y-nya gitu. Y-nya ini kan berarti ketinggiannya. Berarti ketinggiannya dari sini aja ambil. Ini kan X, ini Y kan. Sama ya di sini ya. Berarti 5. Nah, berarti X-nya 5 ya atau P-nya 5, eh, Y-nya juga 5 atau Q-nya 5. Berarti 5 tambah 5 sama dengan 10. Jadi jawabannya yang opsi A. Simple ya, macam nggak soal ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke nomor 4. Ya. Coba diperhatikan nomor 4, garis sama yang tadi ya soalnya. Ditanya itu adalah persamaan garis satunya. Oh ya, teman-teman ini adalah X ya, bukan Z. Karena di situ nggak ada Z. Ya, berarti itu adalah sumbu X ya. Titik X ya. Nah, kita disuruh mencari persamaan garis satu ini. Kita nggak belum dapat, kita cuma dapat itu adalah ini titiknya, ya. Jadi ini belum cukup ya. Jadi sebenarnya supaya bisa menjawab ini persamaan garis ini, kita bisa pakai garis bantu dari sini. Kenapa gitu ya? Karena garis yang sejajar. Jadi kalau garis sejajar itu pasti kemiringannya sama, ya. Jadi kita cari gradiennya dari sini, ya. Oke, berarti yang ini kita misalin X1, ini Y1. Terus ini X2, ini Y2. Nah, teman-teman, rumus gradien itu apa sih? Ya, gradien itu adalah
Y2 dikurang dengan Y1 dibagi dengan X2 dikurang dengan X1. Y2-nya berapa? Y2-nya ada 5 kan? Nah, terus Y1-nya 1. Nah, X2-nya adalah 1, X1-nya adalah 5. Ya, berarti 4 dibagi dengan negatif 4 sama dengan negatif 1. Oh, ternyata kemiringan garis ini adalah negatif 4. Sama dong, kemiringan garis ini juga adalah kemiringan garis ini negatif 1, sorry, ya. Terus berarti kemiringan garis ini juga negatif 1. Sama mereka kemiringan garisnya. Nah, sekarang karena kita sudah dapat kemiringan garisnya ini sama dengan negatif 1, kita bisalah pakai rumus persamaan untuk mencari persamaan garisnya. Dengan rumus Y dikurang dengan Y1 ya sama dengan gradien ya kemiringan garis dikali dengan X dikali dengan dikurang X1. Nah, tapi kita pakai titik yang ini ya. Berarti ini X-nya, ini Y-nya. Ya. Nah, berarti tinggal masukkan aja Y dikurang Y1-nya berapa? 5. Ya. Sama dengan negatif 1 dikali dengan X, X1-nya 5. Ya. Nah, masukkan berarti Y dikurang 5 sama dengan negatif 1 kali X berarti negatif X. Negatif 1 kali negatif 5 sama dengan positif 5. Kita buat Y ya di sini ya. Berarti Y sama dengan negatif X ditambah 5. Negatif 5-nya pindah ke sana jadi positif 5. Berarti Y-nya sama dengan negatif X tambah 10. Jadi inilah persamaan garis satunya. Berarti negatif X tambah 10. Nah, jadi jawabannya ya opsi E ya. Nangkep ya teman-teman ya sampai di sini ya. Nah, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Soal selanjutnya itu adalah jarak titik A ke titik 1, ke titik garis 1. Jaraknya ya, ini kan tadi 5 dan 5 ya. Nah, tadi sudah ada garis bantunya sebenarnya ya, jaraknya. Kita harus butuh, ini kan bisa buat seperti ini ya tadi ya. Nah, ini jadi garis yang sejajar. Ini ibaratnya lurus ya teman-teman ya. Jarak dari A ke garis 1, ini garis satunya. Dari A ke garis 1 ini berapa? Nah, kalau misalnya kita tarik nih titik ini. Nah, ini pastinya bakalan tegak lurus juga gitu ya. Ini bakalan tegak lurus sama yang ya. Nah, kita harus mencari jaraknya ini ke sini berapa. Nah, kita bisa cari dari sini juga ya. Cari dari sini ini pakai garis bantu. Nah, kalau ini pastinya panjangnya dari sini ke sini sama aja dong dari panjangnya ini ke sini ya. Sama panjangnya. Nah, jadi panjangnya ini ke sini ini juga sama gitu sama yang ini. Ternyata eh kalau kita lihat panjangnya yang ini itu ada hubungannya sama panjang ini. Artinya adalah panjangnya ini setengah dari panjangnya dari D ke B. Berarti kita harus cukup cari nilai D ke B aja gitu. Ya, cukup cari panjangnya dari sini nanti kita bagi dua aja. Ya, nangkap ya sampai di sini. Kenapa bagi dua? Karena kan kamu tarik lagi dari sini kan pasti bakalan sama kan. Jadi ada dua kali sebenarnya gitu. Ya, nangkap ya teman-teman ya. Nah, kalau gitu kita harus cari dong panjang dari D ke B. Oke, caranya gimana? Dari sini kita tadi udah dapat ini adalah satu dan satu titiknya. Titiknya yang ini, ya titik yang D ini adalah satu, satu dan satu gitu yang ini. Nah, berarti jaraknya dari sini ke sini berapa teman-teman? Berarti 5 ya. 5 dikurang dengan satu berarti sama dengan 4 jaraknya dari sini ke sini. Terus jaraknya ini ke sini berapa? Ini kan tadi satu ya. Oke, berarti 5 dikurang satu berarti 4 jaraknya. Ini dari sini ke sini. Nah, berarti kita pakai rumus Pythagoras. Ya, kita misalin lah ini panjang DB. Berarti DB sama dengan, ini kan kemiringan garis ya. Berarti akar dari 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ya, 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, berarti DB itu sama dengan berapa? 16 ditambah dengan 16 sama dengan 32. Atau bisa 16 dikali dengan 2 ya. Akar 16 kan 4, berarti 4 akar 2. Oh ya teman-teman ini akar ya. Oke. Nah, kita dapat nih jarak dari D ke B itu 4 akar 2. Tapi kan kita butuh jarak dari A ke garis ini kan gitu. Nah, berarti tadi kan setengah dari jarak dari D ke B. Berarti kalian kali setengah aja nih. Berarti sama dengan 2 akar 2. Jadi jawabannya yang opsi A.
Ya, gimana? Gampang ya? Nah, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal berikutnya, ya. Soal berikutnya ini adalah soal jajaran genjang gitu ya. Jajaran genjang PQRS ya. PQRS memiliki luas 20 satuan ya. Titik T terletak pada QR ya, dari panjang QR. Nih, dia dari QR ya terletak di sini kita bilang dan tegak lurus terhadap ST tegak lurus terhadap QR. Berarti ST ini kan ST. Katanya tegak lurus nih gitu ya. Tegak lurus berarti ya kira-kira gini. Ya. Oke, nangkap ya sampai di sini ya. Yang ditanya itu adalah jika AB adalah koordinat S. Nah, berarti katanya di sini koordinatnya A dan B ya. Oke, berarti X dan Y. Kita butuh nilai X dan Y-nya. Berapa kira-kira di situ ya? Sebenarnya ini soalnya gampang sekali. Kenapa saya bilang? Dari sini kita harus cari ketinggiannya ini gitu. Ya, ketinggiannya ini berapa? Nah, ketinggian itu kita pakai rumus luas dari jajaran genjang. Luasnya apa? Luas jajaran genjang itu kan kalau segitiga kan setengah alas kali tinggi bagi dua. Tapi kalau jajaran genjang berarti cuman luas sama dengan alas dikali dengan tinggi gitu. Itu rumus luas dari jajaran genjang gitu. Luasnya berapa? 20 gitu. 20 sama dengan alasnya berapa nih? Dari sini ke sini. Berarti 4 dikurang 0 sama dengan 4. Berarti 4 dong ya, kali T. Nah, berarti T-nya sama dengan, ini T ya teman-teman, ya ketinggiannya ya. Berarti 20 bagi 4 sama dengan 5. Oh, berarti di sini adalah 5. Nah, kita udah dapat nih ketinggiannya 5. Berarti ketinggiannya itu kan milik dari Y-nya kan. Berarti ini 5. Sementara kita belum dapat nih nilai dari si A-nya ya. Jadi nilai dari si A-nya kita bisa ambil dari sini teman-teman. Coba diperhatikan ya. Nah, yang ini kan 3 ya, otomatis di sini juga 3. Nih, kan dia beranjak dari sini. Berarti kalau ini di sini 3, di sini juga 3 dong. Berarti ini 3. Ya, berarti sebenarnya kita udah dapat A-nya 3, B-nya 5. Berarti 2 dikali dengan A, berarti 3 ditambah dengan 5. 2 kali 3 berapa? 6. Tambah 5, berarti sama dengan 11. Jadi jawabannya adalah yang opsi E. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Demikian untuk pembahasan kali ini. Kak Fran sekarang pertegasin ke kalian dari sekarang kalian harus tetap berlatih, berlatih, berlatih soal. Minimal satu hari itu ya 50 soal udah ada kalian kerjakan. Supaya nanti kalian di UTBK nanti, kalian sudah familiar dengan tipe-tipe soal deh. Dan kalian sudah terbiasa, karena terbiasa ya waktu kalian mengerjakan soal itu juga semakin cepat gitu. Ya, jadi saya sarankan kalian berlatihlah soal sebanyak-banyak ya. Oke, demikian video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Good luck buat kalian semuanya. Bye-bye.